Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Sabrina Putri Hanandia, berasal dari Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, akan menyampaikan orasi yang bertema implikasi ekonomi dan sosial dari uang kuliah tunggal yang tinggi terhadap akses pendidikan tinggi di Indonesia. UKT ini merupakan langkah strategis pemerintah Indonesia untuk memastikan akses pendidikan tinggi yang lebih merata dan adil, sekaligus menjaga keberlanjutan operasional perguruan tinggi melalui pembiayaan yang lebih terstruktur dan transparan. UKT memiliki beberapa golongan dengan tujuan untuk memastikan mahasiswa dari berbagai latar belakang ekonomi bisa mengakses pendidikan melalui pembiayaan yang sesuai dengan kesanggupannya, memberikan kesempatan bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu guna memperoleh pendidikan berkualitas di kampus. Akan tetapi, kenaikan UKT berdampak pada biaya hidup yang semakin tinggi bagi mahasiswa dan orang tua. Pada tahun ini terjadi peningkatan UKT oleh pemerintah pada perguruan tinggi negeri (PTN), tetapi kenaikan UKT di perguruan tinggi negeri dibatalkan. Besar kemungkinan kenaikan UKT akan terjadi pada tahun depan, lebih tepatnya pada tahun 2025. Tentu dari adanya kenaikan UKT ini dapat mengakibatkan beberapa hal yang akan terjadi pada kondisi pendidikan perguruan tinggi generasi muda di Indonesia. Dampak pertama dari kenaikan UKT kuliah pada biaya hidup yang semakin tinggi sangat berpengaruh pada kondisi finansial mahasiswa dan orang tua. Mahasiswa harus mengeluarkan dana yang lebih besar untuk menjalani kehidupan sehari-hari seperti pangan, pakaian, akomodasi, listrik, air, dan lain-lain. Dalam hal ini, perguruan tinggi harus mempertimbangkan keterjangkauan biaya hidup mahasiswa ketika menetapkan UKT mereka. Pengaruhnya terhadap kualitas pendidikan. Mahasiswa yang terpaksa bekerja paruh waktu untuk mengatasi biaya kuliah yang lebih tinggi dapat mengalami penurunan waktu belajar yang efektif dan akhirnya mempengaruhi produktivitas akademik mereka. Hal ini berdampak pada penguasaan materi kuliah yang kurang optimal dan pengurangan kinerja akademik. Dampak selanjutnya, jumlah lulusan sarjana pertama S1 di Indonesia akan semakin merosot. Kemerosotan jumlah lulusan sarjana pertama S1 menjadi hal utama yang akan terjadi, dikarenakan nilai UKT yang tinggi dan ketidakstabilan ekonomi masyarakat yang menyebabkan mereka tidak mampu untuk melanjutkan pendidikan yang ada ke jenjang perguruan tinggi. Sehingga di tiap tahunnya nanti jumlah dari lulusan perguruan tinggi akan semakin menurun dan ini dapat menyebabkan wawasan pendidikan masyarakat yang terbatas. Kesenjangan sosial ekonomi di masyarakat semakin terlihat. Dari kenaikan UKT, hal tersebut akan menimbulkan kesenjangan sosial ekonomi masyarakat terlihat jelas. Di antara masyarakat akan timbul pemikiran bahwa orang yang bisa berkuliah hanyalah orang kaya, dan tentu hal tersebut akan berdampak buruk terhadap mentalitas individu. Jika implementasi kenaikan UKT perguruan tinggi negeri diselenggarakan, maka akan mempersempit peluang terciptanya Indonesia Emas 2045. Tingkat wawasan dan keterampilan individu yang sempit karena kondisi warga negaranya yang tidak dapat bersaing dengan negara lain dan bidang kehidupan seperti ekonomi dan tidak menunjukkan kondisi stabil. Pemerintah sebenarnya sudah menyediakan berbagai beasiswa untuk menunjang pendidikan tinggi. Namun sayangnya nominal yang ada tidak akan mencukupi apabila biaya UKT dinaikkan. Dengan demikian, pemerintah haruslah melakukan evaluasi sebaik-baiknya dari kebijakan ini terhadap implikasi-implikasi yang ada sehingga dapat mengurangi hal-hal negatif yang tidak diinginkan di masa depan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.